Jumpa lagi Jaga TV. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Imo Ranger 2C. Ini adalah indoor kamera dengan berbagai fungsi menarik yang dihadirkan oleh Imo. Nggak cuma berfungsi untuk memantau area di dalam rumah, tapi juga bisa digunakan untuk berkomunikasi nih. Kamera pemantau ini terbilang pintar karena dapat mendeteksi adanya gerakan dan dikendalikan secara penuh melalui aplikasi dari smartphone. Yuk langsung aja kita lihat apa aja kelebihan dari kamera pemantau dari Imo yang satu ini. Ya, ini adalah indoor kamera. Jadi ini fungsinya yang biasa kalian pakai kan mungkin untuk memantau kondisi dalam rumah nih misalnya. Misalnya kalian punya anak, terus kalian bekerja, kalian bisa mantau sisi rumah dengan menggunakan kamera yang satu ini. Tapi apa cuman itu fungsi dari kamera ini? Tentunya enggak dong. Oke, mari kita lihat dari paket penjualannya Imo Ranger 2C ini dulu. Yang pertama itu ada unit kamera Ranger 2C-nya, lalu ada kit untuk pemasangan kamera di ceiling, lalu ada adapter daya, kemudian ada kabel USB to micro USB. Kabel ini untuk daya dengan panjang kurang lebih 1,5 meter. Oke, desain Imo Ranger 2C ini memiliki dimensi tingginya 10,6 cm dengan footprint diameter 7,7 cm. Untuk beratnya sendiri ini adalah 238 gram. Di sisi depannya kita lihat ada lensa kameranya, ada LED indikator, dan built-in mikrofon. Kemudian ada slot microSD dan tombol reset juga, yang bisa diakses dari depan nih, dengan mengarahkan lensa ke atas. Sisi belakang ada micro USB untuk DC-in dan built-in speaker. Kita lihat dulu spesifikasi singkat Imo Ranger 2C1 ini. Dia memiliki 2 megapiksel progressive scan CMOS sensor. Dia juga memiliki 3,6 mm lens, dan ini fokusnya adalah fix ya, ini fix fokus. Kemudian field of view-nya itu 93 derajat untuk horizontal dan 48 derajat untuk vertikal. Dia memiliki night vision up to 10 meter, dan untuk gerakan pan and tilt-nya itu dia bisa 0 sampai 355 derajat untuk pan. Kemudian untuk tilt-nya dia bisa dari minus 5 derajat sampai 80 derajat. Untuk video kompresinya dia mendukung H264 atau H265. Untuk maksimum resolusinya dia mendukung 1920 x 1080 pixel. Frame rate maksimumnya itu 25 fps atau 30 fps. Untuk audio dia memiliki two-way audio dan memiliki built-in siren. Untuk fiturnya, dia memiliki motion detection, human detection, ada smart tracking, ada privacy mode, dan ada abnormal sound alarm. Untuk storage, dia menggunakan microSD, dan dia mendukung up to 256 GB. Untuk konektivitas, dia tentunya menggunakan Wi-Fi, dan Wi-Fi-nya ini Wi-Fi 4. Oke, sekarang mari kita bahas gimana sih cara pakainya nih. Kita mulai dengan setupnya dulu. Kita pakai aplikasi Imo Live di sini nih. Aplikasi ini merupakan pusat kontrol untuk perangkat-perangkat Imo. Ini tersedia di Android dan juga iOS. Untuk setupnya terbilang mudah, tinggal menambahkan kamera ke app bisa dilakukan dengan scan QR Code yang ada di label yang terpasang di perangkat. Sebagai catatan, sangat disarankan untuk melakukan setup Ranger 2C dahulu sebelum memasangnya ke tempat pemasangan yang diinginkan. Untuk koneksi ke jaringan lokal dilakukan melalui Wi-Fi ya. Setelah menambahkan kamera ke app, akan ada wizard untuk menghubungkan kameranya ke Wi-Fi. Nah, smartphone yang digunakan untuk setup harus didekatkan ke unit kamera karena dalam proses menghubungkan kamera ke Wi-Fi ini, aplikasi akan mengeluarkan suara lewat speaker smartphone untuk memberitahu kamera terkait akses Wi-Fi-nya. Setelah perangkat terdaftar di aplikasi dan terhubung ke jaringan lokal, kamera sudah bisa dipakai. Nah, karena kamera secara otomatis terdaftar di Imo Cloud, maka akses kamera dari luar jaringan lokal juga langsung bisa dilakukan tanpa harus melakukan setup lanjutan. Oke, sekarang masuk ke penggunaan Wi-Fi kameranya. Untuk fitur dasar seperti pengambilan foto dan perekaman video, tersedia dan dapat diakses dari user interface aplikasi Imo Live. Foto atau video bisa disimpan langsung ke smartphone ketika perekaman manual diaktifkan. Lalu, bila foto atau video ditangkap secara otomatis oleh kamera, maka file akan disimpan di microSD yang terpasang, NVR di jaringan lokal, atau di layanan cloud dari Imo sesuai dengan konfigurasinya. Kemudian untuk zoom, dia bisa digital up to 16 kali. Bisa dilakukan dengan pinch langsung di tampilan kamera. Lalu untuk pan and tilt manual, bisa dilakukan lewat menu yang tersedia. Fitur ini membuat kamera ini menawarkan area pemantauan yang luas nih. Kemudian kamera shielding atau privacy mask-nya bisa diaktifkan dengan mudah untuk membuat kamera tidak mengambil gambar. Misalnya saat kita tengah berada di area yang dipantau kamera. Bila smart tracking diaktifkan, kamera akan secara otomatis mengarahkan lensa mengikuti objek yang di-track. Terdapat fitur auto cruise, di mana kamera akan kembali ke posisi semula setelah mengikuti objek yang di-track. Nah, kamera ini juga memiliki fitur push notification yang bisa diaktifkan untuk memberitahu bila kamera mendeteksi ada objek bergerak atau suara yang abnormal. Misalnya saat kita tengah tidak berada di area yang dipantau. Bisa diaktifkan secara manual atau menggunakan fitur schedule di aplikasi. Nah, jadi itu salah satu fungsinya seperti misalnya untuk memantau kondisi di dalam rumah, tapi nggak selalu harus di dalam rumah sih. Misalnya ini bisa dipakai juga untuk merekam kondisi di dalam kantor gitu misalnya. Nah, two-way audio juga bisa diakses dari menu yang tersedia. Lalu dia juga punya fitur two-way audio yang bisa diakses dari menu yang tersedia nih. Fitur ini berfungsi untuk bisa melakukan komunikasi misalnya nih. Misalnya kalian lagi di kantor tapi anak kalian lagi di rumah. Tanpa perlu via telepon, kalian bisa ngobrol dari CCTV-nya. Boleh? Kamu lagi tegang gitu, tutup di luar gitu. Kamu
Dia juga punya fitur kamera image flip yang berguna kalau kamera dipasang di ceiling nih. Fitur ini dapat diakses dari setting di app Imo Live. Dia juga punya fitur share device. Fitur ini berfungsi untuk membagi akses ke kamera untuk orang lain. Lalu dia juga punya built-in API atau access point. Fitur ini memungkinkan kita bisa mengakses kamera tanpa internet dalam jarak 30 meter saat diaktifkan. Nah, pertanyaannya kan, kamera ini cocoknya untuk siapa sih sebenarnya? Nah, kamera ini cocok untuk pengguna yang menggunakan kamera atau IP kamera yang mudah di-setup dan juga bisa dipantau dari mana aja. Bisa digunakan di rumah, apartemen, kos, serta untuk kantor atau tempat kerja. Lalu kamera ini juga cocok untuk pengguna yang membutuhkan IP kamera dengan koneksi Wi-Fi dengan harga yang terjangkau. Nah, pertanyaannya kan, kenapa harus Wi-Fi sih? Bisa aja kan kalian ada yang males berurusan dengan kabel, kemudian juga lebih mudah karena colokannya itu cuma satu, untuk colokan powernya doang. Lalu mungkin bisa juga kondisi tempat kalian itu jarak dari router untuk ke kameranya itu terlalu jauh, jadi kan ribet nih ngurusin kabel. Jadi bisa, dengan full koneksi Wi-Fi, kalian nggak usah pusing soal kabel itu. Lalu kamera ini juga cocok untuk orang tua yang membutuhkan kamera pemantau aktivitas anak atau baby cam. Nah, untuk harganya, kamera ini ada di kisaran Rp450.000. Harganya cukup terjangkau ya. Nah, tapi kita lihat dulu apa aja sih yang perlu diperhatikan dari kamera ini nih. Yang pertama, kabel daya yang ada di paket penjualan terbilang pendek. Kurang mendukung pemasangan Ranger 2C di tempat yang agak jauh dari stop kontak. Kemudian smart trackingnya kadang gagal melakukan tracking untuk objek yang bergerak cukup dekat dengan posisi kameranya. Untungnya ketika kami mencoba meningkatkan sensitivitas tracking, potensi hal ini terjadi bisa dikurangi. Kemudian poin menariknya dari kamera ini adalah, pertama setupnya mudah. Bahkan bisa langsung diakses dari mana aja selama ada koneksi internet, tanpa harus melalui proses setup lanjutan. Kemudian area pemantauannya terbilang luas karena adanya fungsi pan and tilt, sudah mendukung resolusi Full HD serta encoding H265. Kemudian ada fitur two-way audio. Fitur ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi melalui kamera ketika dipasang di rumah nih, baik itu dengan orang tua kita, istri, atau anak. Lalu kemudian fitur-fitur keamanannya juga bisa dibilang lengkap untuk kamera pengamanan indoor di harga Rp450.000 nih. Seperti ada motion detection, ada human detection, ada smart tracking, kemudian kamera ini juga punya fitur abnormal sound alarm. Dan juga menariknya, kita bisa mengakses kamera ini meski tidak ada internet dari jarak 30 meter nih. Kita bisa pakai melalui fitur built-in API atau access point-nya. Dan kemudian fitur yang ditawarkan terbilang mumpuni untuk kebutuhan kamera pengaman di kelas dasar hingga menengah. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah review Imo Ranger 2 nih. Nah, beda aja dengan yang satu itu, Imo Ranger 2 punya koneksi Ethernet, sedangkan yang ini Wi-Fi only. Nah, jadi dengan perbedaan itu, kapan sih kalian harus milih yang ini atau milih yang itu? Jadi ya gitu, kalau kalian nggak mau ribet berurusan dengan kabel, kamera ini akan lebih cocok buat kalian. Dan harganya juga lebih murah kan? Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Chris dari Jakarta TV. Bye-bye.